Oke, kita mulai ya. Sudah 80 partisipannya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah Bu. Baik. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjutkan, mungkin salah satu dulu ya yang pimpin doa dulu ya. Siapa yang bisa pimpin doa? Ketua kelas KKL 1 siapa? Aryo, Saya Bu. Bu. Ya, monggo silakan dipimpin dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Jadi pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah sempat share materi di YouTube ya. Sudah ditonton belum? Sudah. Sudah, Bu. Ada sudah, ada yang belum. Kalau untuk akuntansi sebagian besar Ibu cek sudah. Akuntansi HKL 2 ya. HKL 2 itu sebagian besar sudah, kecuali Putri Aprilia. Siapa ya? Putri ya. Sama Agniati. Kalau MM itu MM masih banyak yang belum. Kemarin tugasnya adalah komen membuat kesimpulan ya, betul? Iya Bu. Ya, kesimpulan dari video yang sudah Ibu di YouTube. Nah, sebagian besar sudah buat kesimpulan. Ada beberapa yang belum. Di jurusan MM1 sudah 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 orang, MM2 juga masih ada beberapa orang. Kemudian kemarin juga ada yang sempat saya kan instruksinya membuat kesimpulan ya, tapi cuma ngasih judul doang. Sudah saya komen juga di YouTube tapi nggak direspon. Ada beberapa dari jurusan multimedia. Jadi yang ditulis cuma judulnya doang tentang jujuran gitu. Nah, padahal kan instruksinya adalah membuat kesimpulan dari materi yang sudah di-share di YouTube tersebut. Nah, materinya adalah masih terkait dengan materi kejujuran. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita juga masih membahas tentang kejujuran ya. Bagaimana menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya. Apa sih dengan jujur? Jujur, saya kira bukan lagi hal yang baru ya. Yang kita dengar kata-kata yang sederhana ya, tapi terkadang susah untuk diterapkan. Tidak semua orang mampu berperilaku jujur. Kadang dari hal sederhana dianggap sepele, bohong, sepele padahal namanya bohong ya tetap aja bohong. Jadi dalam bahasa Arab itu jujur itu disebut sidik ya. Sidik yang artinya benar atau dapat dipercaya. Jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jadi mengatakan sesuai dengan apa faktanya. Jadi tidak mengarang, tidak menambah, tidak melebih-lebihkan.
sesuai dengan fakta yang ada, itu namanya jujur. Kemudian dalam sumber disebutkan bahwa jujur itu artinya apa yang dikatakan seseorang itu sesuai dengan hati nuraninya. Apa yang dikatakan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Kenyataan itu adalah benar-benar ada, bukan dikarang, ya, bukan dibikin-bikin. Nah, ini kan banyak ya. Ini baru-baru nih kemarin lagi ramai kasus 2 triliun ya, pernah dengar ya? Di media ya, 2 triliun. Oke. Jadi jujur itu lawannya adalah dusta. Dusta. Kita lihat jadi bagaimana sikap jujur itu, persisnya berperilaku jujur itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 48. Yang artinya, itu artinya ya. Ini ayatnya ya. Ya ayyuhallazina amanu kanu qawwamina gitu. Ini tertutup. Ini bacanya kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala tajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'diluna Intilu huwa aqrabul littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kepada Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi itu ayat yang berkaitan dengan tentang kejujuran. Jadi adil, jujur itu adalah satu paket ya. Jadi ketika orang jujur kadang juga tidak berperilaku adil, itu satu paket. Makanya bagaimana pentingnya menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan saya. Di materi sebelumnya juga sudah ada macam-macam kejujuran ya. Ada yang ingat yang video kemarin? Ada beberapa yang sudah menulis tuh kesimpulannya. Coba, masih ingat nggak? Ada berapa macam kejujuran yang dibahas di materi sebelumnya? Halo. Jujur dalam niat. Jujur Dalam niat dan kehendak. Jujur dalam niat. Jujur dalam ucapan. Ya, Jujur lagi. dalam ucapan dan Jujur perbuatan. dalam perbuatan. Apalagi? Jujur dalam niat. Jujur dalam niat, ucapan, dan perbuatan. Jujur dalam perbuatan. perbuatan. Jadi itu kemarin ya. Jadi ada 3 yang dibahas tentang jujur niat, jujur dalam perkataan, kemudian jujur dalam perbuatan. Jadi ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu, jadi itu adalah sebuah perbuatan yang baik, itu sudah dicatat suatu amal kebaikan. Ya, jujur berarti kita niatkan sesuatu untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, itu sudah dicatat satu amal kebaikan. Ya. Kemudian apakah niat itu bisa kita realisasikan atau tidak, itu urusan belakangan. Intinya mindset kita, pikiran kita isi dengan hal yang baik, niat yang baik, itu dulu. Ya, karena ketika kita menyiapkan sesuatu yang baik, kita mendapat 1 poin kebaikan. Nah, ketika kita mampu merealisasikan niat itu juga nambah lagi poinnya. Ya. Makanya pentingnya kita menanamkan niat yang baik dalam pikiran kita, agar nanti ketika kita masuk dalam kehidupan
sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka hasilnya pun akan kita dapatkan kebaikan. Jadi kalau yang dalam pikiran kita hanya buruk saja, buruk sangka kepada orang lain, buruk sangka kepada diri sendiri, buruk sangka kepada Allah, maka bentar ya, suara. Bentar. Kita lanjut. Kita masih lanjut ya tentang bagaimana menanamkan dalam pikiran kita niat. Kita mulai dari niat yang baik untuk berperilaku jujur. Ya, kalau di pikiran kita hal yang buruk, maka nanti perilaku kita pun akan terbawa dalam kehidupan kita. Ya, jadi penting bagaimana mengawali hidup kita, mengawali hari kita dengan niat yang baik. Setelah itu kita niat dalam perkataan, kemudian jujur dalam perbuatan. Satu-satu Pak. Jadi kita kalau kita jujur dalam dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita akan mudah. Coba kalau misalnya kalian sering bohong sama teman, ketika janji sama teman, besok kita ketemuan yuk, di mana tempat biasa. Tapi besoknya ketika tiba waktunya di jam yang sudah ditetapkan kalian nggak ada, kira-kira temannya akan percaya apa enggak? Besoknya janjilah aja, paling bohong lagi kayak kemarin. Nah, itu dalam pergaulan. Nah, kemudian kalau dalam dunia usaha, ya, kalian misalnya nih membuat sebuah produk, janji sama temannya, bahwa produknya seperti ini. Tapi setelah dikirim, disampaikan kepada yang bersangkutan, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kira-kira orang percaya tidak? Tidak. Jadi orang yang tidak jujur itu yang pertama mempersempit pergaulannya, yang kedua mempersempit juga usahanya, karena tidak mungkin orang akan percaya lagi ketika kita menjelaskan detail, perfect, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita jelaskan. Itu. Jadi penting dimulai dari niat, dimulai dari perkataan, kemudian lanjut ke perbuatan, itu harus satu paket. Semuanya harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus senantiasa mengaplikasikan perilaku jujur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena memang di Al-Quran itu banyak sekali yang menyebutkan bagaimana pentingnya berperilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi surah Al-Maidah ayat 48, tapi ini ada surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah ayat 19, surah 19 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Ya. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang yang baik, itu dengan sendirinya akan membentuk dan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Coba kalau bergaulnya dengan orang-orang yang tidak benar, itu lambat laun akan merubah kita menjadi orang yang tidak benar juga. Makanya kalau bergaul, ini bukan berarti kita tidak boleh mengenal semua orang, boleh kenal semua orang boleh, tapi ada namanya teman dekat. Carilah teman dekat yang bisa diajak diskusi, yang bisa merubah kita menjadi lebih baik, yang bisa merubah kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ini tadi yang kita jelaskan ya, ada bentuk-bentuk kejujuran dalam lisan, ada kejujuran dalam niat dan kemauan,
Ya. Bagaimana kalau yang namanya kejujuran lisan? Kejujuran lisan itu memberitakan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan dua orang yang bersengketa, atau menyenangkan istri. Dan misalnya nih Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian. Niscaya aku menjamin bagi kalian surga. Jujurlah jika berbicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah jika kalian dipercaya, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan kalian, dan tahanlah tangan kalian. Ya. Di video minggu lalu itu juga ada tentang dibolehkannya berbohong. Ada 3 ya kemarin ya. Ada yang ingat? Kapan kita bisa berbohong? Ada yang ingat? Ada loh yang dari kemarin. Ada yang ingat? Pada istri atau suami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, tidak jujur saat ada yang bertanya dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa, tidak jujur untuk mendamaikan kedua pihak yang sedang berselisih. Ya, jadi ada 3 hal ya yang boleh kita berbohong. Yang tadi sudah disebutkan oleh temannya, mendamaikan orang yang sedang berselisih, kemudian berbohong ketika ada seseorang yang mencari tapi niatnya ingin membunuh. Ya, jadi kita itu bisa berbohong, saya tidak lihat, meskipun mungkin kita lihat, tapi kan ini niatnya orang tersebut pengen dibunuh. Ya, jadi kita bisa berkata saya tidak melihat. Ya, kemudian apalagi tadi menyenangkan hati untuk suami istri ya, menyenangkan hati istri atau menyenangkan hati suami. Ya, jadi contoh pada yang senantiasa dikasih contoh oleh Rasulullah. Jadi ketika beliau mencicipi masakan istrinya atau minuman yang dibuatkan oleh istrinya, meskipun mungkin dalam hatinya mengatakan tidak enak, tapi beliau tidak pernah menampakkan seperti itu di hadapan istrinya. Ya, beda ya kalau orang sekarang ya, jangankan ini ya, jangankan menampakkan muka, kadang-kadang langsung jatuhnya ke dinding. Ya pernah lihat ya, apa itu cuma ada dalam dunia sinetron ya, atau ada dalam dunia nyata. Pernah lihat yang seperti itu? Ketika mencoba makanan istrinya atau masakan istrinya tidak enak, langsung dilempar. Nah itu sama sekali bukan perilaku yang patut ditiru ya. Ya, tidak layak untuk ditiru, tidak layak untuk dicontoh yang seperti itu. Jadi menjaga perasaan orang lain itu penting ya, karena kita ngambil contoh saja. Mungkin ini yang remaja putri ya, mungkin pernah atau sering masak di rumahnya misalnya. Nah ketika sudah masak capek-capek, tiba-tiba datang orang mencicipi dan mengatakan bahwa makanan kita tidak enak, itu kadang-kadang dalam hati kecil kita tuh pasti merasa capek-capek, nggak dihargai ya, seperti itu kan. Nah jadi ini penting nih bagi nanti yang ini, yang cowok-cowok ini ya, yang kelak punya istri ya, seperti itu. Jadi jangan menampakkan protesnya berlebih ketika mungkin masakan istri atau masakan ibunya di rumah kurang enak. Bisa kita menyampaikan mungkin apabila memang kurang atau terlalu asin misalnya, lumayan misalnya enak, cuman mungkin besok-besok kalau masak lagi garamnya jangan terlalu banyak ya. Jadi kita bisa menyampaikan saran kepada orang lain dengan tidak menyinggung perasaan orang lain tersebut, tetapi kita masih bisa memberikan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya, bukan langsung menjudge bahwa ini nggak enak, besok nggak usah masak lagi, besok ini lagi. Nah itu kan membuat orang lain akan merasa sakit hati, merasa tidak dihargai usahanya. Kemudian jujur berbohong karena niat ada orang tersebut ingin dibunuh. Jadi pernah kan ada dalam
kisah Rasulullah. Ya, ketika saat itu ada salah seorang yang bertanya, apakah kamu melihat si A lewat di sini? Ya, beliau mengatakan, berpindah satu langkah dan mengatakan bahwa sejak saya berdiri di sini lewat. Jadi niat kita adalah menyelamatkan orang lain. Kemudian mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, jangan justru menjadi provokator. Ya, ada kan yang sekarang banyak justru jadi provokator. Provokator itu maksudnya apa? Jadi si A dan si B sedang berselisih, si C yang menjadi tempat curhat, ya harus menjadi jembatan, bukan menjadi provokator. Justru masa si A dengan begini sama ini kemarin kamu dijelek-jelekan, itu namanya provokator. Tetapi ketika niatnya ingin mendamaikan, yang awalnya si A dan si B ini adalah sahabat baik, tapi karena satu hal mereka sedang berselisih, si C harus menengahi. Ketika dia nanya, misalnya, si A kemarin ngomong apa sih? Dia jelek-jelekan aku ya? Oh enggak, biasa aja, malah pengen ketemu misalnya ya. Itu artinya kita berusaha mendamaikan keduanya. Ketika si A ngomong jelek terhadap si B, begitu juga sebaliknya, kita yang si C jangan menyampaikan. Justru mungkin kita bisa membuat omongan yang lebih baik, bagaimana supaya kedua orang yang tadinya memang sahabat baik bisa kembali menjadi baik, tidak menjadi provokator di antara keduanya. Kemudian lanjut, kejujuran niat dan kemauan. Yang dimaksud dengan kejujuran niat dan kemauan adalah motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam semua kondisi adalah dalam rangka menunaikan hukum Allah Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang berarti barang siapa menginginkan syahid dengan penuh kejujuran, maka dia akan dikaruniainya kejujuran, maka dia akan dikaruniainya meski tidak mendapatkannya. Ya. Jadi syahid itu artinya kan meninggal di jalan Allah ya. Jadi syahid itu tidak hanya mati di medan perang ya. Jadi syahid kita Yang lainnya baju sekolah, malunya aku. Yang lainnya baju sekolah, aku pakai baju begini. di-unmute dulu ya yang ngomong-ngomong dulu. Ibu jadi gagal fokus ini. Ini jam berapa sekarang? Jam 9.41, Bu. 41, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ini materinya surah Al-Ankabut ini. Ini hikmah. Hikmah kejujuran ya. Jadi ini hanya sebagian ya. Ini hanya sebagian di antara hikmah. Banyak sekali dari hikmah sifat jujur itu. Yang pertama adalah jujur akan mengantarkan kita ke surga. Jujur akan melahirkan ketenangan. Jujur disukai semua manusia. Jujur akan mengantarkan pelakunya pada derajat tertinggi. Jujur akan mengantarkan pada keberkahan. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Memberikan ketahanan suatu ilmu pengetahuan. Syarat untuk ketahanan suatu masyarakat atau negara. Jadi ini hanya sebagian dari hikmah dari perilaku jujur itu. Banyak sebenarnya yang bisa kita ambil hikmah dari perilaku jujur itu. Tapi sebaliknya ketika kita tidak jujur, ya kita akan susah untuk berkembang. Yang pertama kita tidak dipercaya orang lain meskipun itu dalam perjalanan sehari-hari, apalagi dalam usaha. Tidak mungkin ada orang yang mau bekerja sama dengan kita ketika kita selalu berbohong. Penting menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan kita. Sampai di sini ada yang mau nanya? Kita diskusi.
Makanannya Permisi, Bu.